Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu para ketua tim kerja, Bapak Ibu para koordinator di masing-masing bagian dalam instalasi diklat, Ibu Sekretaris, eh, Pak Koordinator instalasi belum gabung ya? Masih di jalan, Pak. Ya, ya. Iya. Ya. Eh, Mungkin kita langsung saja Bapak dan Ibu karena setelah ini akan ada Zoom berikut yang harus diikuti oleh beberapa teman ya. Hanya ingin menyampaikan arahan dari Bapak pimpinan ya pada rapat hari Selasa yang lalu ya. Hari Selasa yang lalu tentang bagaimana pengelolaan instalasi ya. Ya, sebelumnya kami ingin menayangkan dulu untuk SK instalasi yang ada saat ini sesuai keputusan dari Bapak Kepala Balai ya. Ada perubahan nomenklatur instalasi yang awalnya adalah instalasi diklat menjadi instalasi pengembangan sumber daya manusia ya. Eh, Kemudian yang prinsip dari eh, perubahan SK tersebut di samping perubahan nomenklatur karena untuk kediklatan, fungsi kediklatan tidak ada lagi di BBKK pada saat ini berbeda dengan regulasi sebelumnya. Karena itu kita menyesuaikan nomenklatur menjadi instalasi pengembangan sumber daya manusia. Ya, yang Bapak pimpinan harapkan dari perubahan tersebut, yang pertama adalah eh, terkait dengan sasaran, ya, terkait dengan sasaran eh, bahwa untuk instalasi pengembangan SDM ini tidak hanya terkait dengan penanganan atau pengelolaan untuk mahasiswa-mahasiswa magang atau yang koas di tempat kita, tetapi juga adalah mencakup tentang pengembangan SDM di internal BBKK. Jadi diharapkan nanti untuk yang selesai melakukan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas bisa memberikan semacam sosialisasi untuk memaparkan bagaimana eh, apa yang sudah diterima selama dalam proses pengembangan kapasitas tersebut. Jadi di samping mencakup SDM internal yang dari luar BKK juga termasuk di internal BKK Makassar. Ya. Kemudian yang perlu juga adalah terkait dengan koordinasi Bapak dan Ibu sekalian. Ya, meskipun di dalam struktur bahwa instalasi tersebut itu bertanggung jawab langsung kepada kepala eh, balai, tetapi untuk yang hal sifatnya koordinasi-koordinasi itu tetap di bawah eh, Subak Adum ya, khususnya untuk instalasi pengembangan SDM ini. Kemudian nanti akan dikembangkan juga, akan dibentuk juga beberapa instalasi yang mungkin dalam waktu dekat ini sedang dirumuskan untuk pengembangan atau pembentukan instalasi yang lainnya dan nanti tentu akan diampuh oleh masing-masing timker sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Ya, kemudian eh, SK ini kita sudah terima Bapak dan Ibu, jadi di samping ada koordinator, ya koordinator instalasi, kemudian ada sekretaris, kemudian ada beberapa bidang, ya ada bidang aparatur sipil negara, ada Pak Nirwan selaku koordinator, kemudian untuk administrasi kebijakan kesehatan saya sendiri, kemudian
Untuk bidang surveillance epidemiologi ada Pak Anang dengan beberapa anggota timnya. Kemudian untuk kesehatan lingkungan ada Pak Ibrahim, dan yang terakhir adalah untuk upaya kesehatan K3 dan upaya kesehatan adalah Dr. Rida sebagai koordinatornya. Ya, tentu ini sudah masing-masing diketahui oleh anggota instalasi ataupun koordinator instalasi yang ada. Yang perlu juga kita pahami, Bapak dan Ibu, saat ini arahan pimpinan bahwa pada saat mahasiswa masuk untuk magang, tentu akan ada penerimaan, ya, akan ada penerimaan. Mungkin ini yang perlu dikoordinasikan lebih baik terkait dengan jadwal penerimaan mahasiswa untuk magang, ya. Nanti mungkin apabila harus memang diterima oleh Bapak Kepala Balai ataupun oleh pejabat ataupun yang didelegasikan untuk menerima, tentu akan kita lakukan mungkin seremoni penerimaan, ya, seremoni penerimaan. Termasuk untuk kegiatan-kegiatan seremoni tersebut termasuk pada saat seminar dan pelaksanaan kegiatan seperti misalnya untuk materi kuliah tupoksi, maka diharapkan dari perwakilan masing-masing bidang, ya, sesuai dengan materi pada saat itu agar mengawal kegiatan itu dari awal sampai terakhir, ya. Kalau misalnya koordinator instalasi tidak berkesempatan hadir di kantor induk, ya mungkin bisa mendelegasikannya kepada masing-masing bidang, ya. Jadi harus ada yang mengawal kegiatan itu. Misalnya untuk hari ini harus ada yang mengawal kegiatan pemberian tupoksi, mulai dari penyiapan ruangan, ya, dilakukan koordinasi, kemudian untuk penjadwalan, kemudian pendampingan Bapak pimpinan pada saat memberikan kuliah tupoksi. Jadi harus ada yang jadi pendamping, kemudian khusus untuk Bapak pimpinan barangkali diperlukan untuk yang siapa bisa jadi asrotnya. Jadi Bapak pimpinan nanti tinggal pada saat semuanya sudah siap, baru Bapak pimpinan akan masuk ke ruangan untuk memberikan materi, ya. Kemudian ada arahan juga dari Bapak pimpinan untuk menyiapkan pedoman magang. Ini yang saya belum tahu apakah sudah ada, ya, pedoman magang untuk di internal kita yang akan dipatuhi atau dilaksanakan oleh seluruh mahasiswa-mahasiswa yang akan melakukan magang di tempat kita. Jadi mungkin ini yang perlu dikoordinasikan lebih lanjut terkait dengan penyiapan pedoman untuk kegiatan magang. Iya. Mungkin itu penyampaian, ya, yang harus kita tindak lanjuti. Mungkin ada hal yang ingin disampaikan Bapak Ibu yang perlu didiskusikan, ya. Izin Pak, Iya. saya terus terang ini sudah hal bagus untuk ada perubahan. Kalau saya sih mungkin berpikirnya kita butuh pertemuan untuk membahas tadi memang sih apa dan bagaimana diklat kita ini. Kalau kemarin terus terang mungkin
saya berpikir saya orang baru, saya tidak tahu ini, dan sehingga jelas ketika kita sampai di mana batas-batasnya. Kemudian masing-masing mungkin akan mengajukan nanti bagaimana tekniknya masing-masing stase. Supaya ada rambu-rambu buat kita dalam mengambil langkah untuk diklat terutama kepada mahasiswa, dan itu pun sih sebenarnya untuk ke pegawainya sih memang saya sepakat kalau memang pegawai juga harusnya melalui diklat, sehingga diklat bukan hanya sebagai pengelola kediklatan mahasiswa, tetapi karena kita juga ada peningkatan kompetensi, sebaiknya itu melalui diklat juga kalau bisa, atau minimal diklat mempunyai misalnya kita lempar ke diklat ada informasi, ada pelatihan, ada ini, nanti terserah apakah bisa ditindaklanjuti atau tidak, mungkin seperti itu Pak. Jadi butuh mungkin memang Juknis dan butuh untuk mungkin pertemuan memang untuk Terima kasih Pak Ibrahim. Ya, jadi Bapak dan Ibu yang sangat mendesak untuk saat ini untuk kita tindak lanjuti karena proses magang mahasiswa di kita ini berjalan terus, ya. Prosedurnya, ya apa yang saya sampaikan tadi, mohon untuk menjadi perhatian kepada kita semua untuk kita sama-sama laksanakan. Jadi dari masing-masing bagian, ya, dari masing-masing bagian yang ada tadi itu, mohon untuk memperhatikan jadwal dari peserta magang, ya, kegiatan, jadwal dan kegiatan masing-masing, sehingga apabila ada yang melibatkan pimpinan di situ, mohon untuk acaranya bisa dihandle dengan baik, ya, sesuai dengan tata tertib ataupun keprotokoleran, ya. Jadi mohon dapat dikoordinasikan, disiapkan dengan baik, termasuk penyiapan ruangan dan segala sarana kebutuhannya, ya, termasuk pesertanya, ya. Kemudian siapa yang akan mendampingi, siapa yang akan mengawal acara pada hari itu. Jadi mohon untuk bisa berkoordinasi dengan baik di masing-masing bagiannya, sehingga acara pada hari tersebut bisa terselenggara dengan baik. Ini jadwal berikutnya untuk kegiatan terkait dengan pemberian tupoksi atau seminar, kapan ada ya? 2 minggu depan, Pak. 2 minggu depan ya? Ya. Itu mahasiswa baru yang masuk dok atau? Mahasiswa yang akan selesai di minggu kedua. Oh, yang akan selesai Koas, ya? ya. Itu ada seminar atau seperti apa bentuknya Dokter Fitri? Tupoksi Pak, info dari Dokter Abbas kalau ada apa stase di BBKK itu kalau yang sebulan baru adakan seminar, kalau hanya 2 minggu ya mungkin mesti tidak ada bentuk seminar tapi tupoksi Oh wajib. iya, tupoksi ya. Itu kalau sebelum pemberian tupoksi dari masing-masing itu biasa ada acara penerimaannya kah? Penerimaan biasa Pak, itu apa yang bisa lakukan itu pengantar aturan atau pengantar bandara yang khusus koas Pak ya. Kalau khusus yang mahasiswa lain itu biasanya pengantar aturan masuk di BPK itu bagaimana proses registrasi online dan proses registrasi manual yang ditempel di buku Pak, itu foto dan berkas-berkas yang harus dikumpulkan. Terus habis itu kadang juga biasa setiap bagian misal seperti kayak bagian tim ker 1 itu hari yang dari Majene perwakilan siapa biasa memberikan arahan, atau dari bidang tim ker 3 kadang Pak Rahman Mustafa yang ikut juga. Izin Dokter Fitri, kalau untuk yang mahasiswa koas itu berapa lama biasanya ya? 2 minggu Pak. Setiap 2 minggu ada pergantian ya? Setiap minggu. Oh, setiap minggu. Iya, Oh, makanya berarti iya kalau mau adakan tupoksi per minggu kan melihat juga kondisi pimpinan juga Pak, keberadaan iya. pimpinan di mana berada. Jadi Iya.
biasa digabung itu dok, Dek. Digabung kalau ada mahasiswa. Iya, kalau untuk khusus yang hari ini seperti kayak khusus koas yang sekarang ada di lagi magang, khusus mahasiswa UMI per 2 minggu Pak. Tapi kalau ada mahasiswa lain ya mungkin dilihat kondisi kalau terlalu banyak biasanya itu kita bagi 2. Ini juga ruangan juga biasa. Seperti pengalaman kemarin Pak MAJNM banyak itu. Iya. Nah, kalau yang apa itu yang paling sering kan Mahasiswa mahasiswa UMI. koas ya, Iya, mahasiswa koas yang paling sering dan berlanjut terus kan. iya, Selesai yang satu akan masuk kelompok masuk yang lagi lain. ya Ya, per minggu dia Pak. per minggu berarti ada penggantian setiap minggu. Iya, ada pergantian setiap minggu. Berarti kadang ada 2 kelompok yang Ganti bersamaan di ganti per dalam minggu, minggu masuk yang per sama ya. minggu. Iya, maksudnya masuk stase per minggu maksudnya. Masuk stase per minggu, tapi mereka keluar setelah 2 minggu. 2 minggu. Oh, stasenya seminggu ya? Stasenya 2 Enggak, minggu Pak. Pak. Setiap minggu ada masuk, tapi Hmm? mereka 2 minggu baru keluar. Jadi pasti ada yang ketemu di sini, Pak, Ya, yang ada minggu yang 1 dan ketemu minggu 2. Iya, Iya, iya. ada yang ketemu ya, ada yang ketemu itu berarti dalam satu grup biasanya berapa orang ya? 7. Tergantung dari kampusnya Pak. Ini yang minggu 2 sekarang ada 8 orang, minggu 1 Hmm. ya ada 5 orang ya. Antara itu ya, antara 5 sampai 10 ya. Tergantung. Kalau Iya. di luar UMI biasa banyak, Dokter Fitri tuh. Iya, Misalnya kalau UIN biasa UMI itu 15 biasa orang. banyak, sampai Iya, 15. Cuma UIN kan jarang, Pak Yusri. per 3 bulan, per 4 bulan biasa baru masuk lagi. Ka- Kalau penerimaannya mungkin tidak memungkinkan setiap ada yang baru ada kegiatan penerimaan, Di. Kegiatan, maksudnya penerimaan itu, dalam paling Pak yang biasa saya infokan ke kita itu pengantar saja Pak biasa. Iya, iya. Kalau misalnya penerimaan resmi oleh pimpinan tidak memungkinkan setiap minggu, Di. Iya, Tapi setiap minggu Bisa ada yang sih baru berarti. sebenarnya, Pak. Hah? Kalau dijadwalkan bisa aja mereka iya bisa setiap sebenarnya kalau minggu mau dijadwalkan. diterima. Kalau mau bilang untuk diterima sama Bapak tuh bisa aja. Iya. Tergantung ke siapanya Bapak. Izin Pak Yus. Bilang Pak Yus kok? Tunggu dulu, Dok. Oh, ada. Kira-kira memungkinkan itu kalau setiap minggu. Semuanya saya Bapak kalau ada penerimaan, ada seminar hasil, begitu keadaannya. Pelatih kami di hari pagi. Siapa? Oh iya. Bupati. Halo. Mungkin yang acara penerimaan kalau misalnya seperti Poltekkes yang tidak rutin atau UMI nah itu bisa, tapi kalau koas agak berat karena dia siklusnya tiap minggu. Jadi khusus untuk koas hanya pada saat kuliah tupoksi. Kalau koas sih ya, pada saat kuliah tupoksi tapi dikelola acaranya, ada moderatornya, ada asrotnya. Ya, bisa juga. Tapi memang kalau biasanya untuk yang lain itu kan ada sesi penerimaan, ada pendampingnya, iya karena tidak rutin. Cuma kan biasa penerimaan kita tidak lakukan. Nah, sedapat mungkin kalau ada seperti itu, seperti misalnya dari Majene mau diterima dulu sini, yang terima pimpinan, dan itu ada seremonialnya. Iya. Bisa dikepegang pula. Iya. Iya. Makasih Pak Nirwan. Jadi kalau misalnya harus diterima mungkin setiap ada yang baru mungkin repot juga barangkali ya.
kalau yang setiap ada yang baru kan tiap minggu pasti ada yang baru masuk lagi. Ya. Jadi kalau misalnya itu akan kita seremonikan setiap minggu mungkin menyita waktu cukup banyak ya. Jadi mungkin untuk saat ini diatur saja seperti yang sudah jalan saat ini, tetapi kalau misalnya yang sifatnya sesekali ya tidak rutin, mungkin kita lakukan acara seremoni penerimaan, ada perwakilan dari kampus yang hadir seperti halnya pada saat seminar kecil ya, dan acaranya dikelola dengan baik ya, dikelola dengan baik, paling tidak acara penerimaannya sama dengan pada saat pelaksanaan seminar hasil ya. Tapi mungkin nanti perlu dikoordinasikan lebih lanjut dari teman-teman di tim pengembangan SDM ini, akan kita laporkan hal tersebut kepada Bapak ya, supaya beliau tahu prosedur yang dilakukan. Karena itu mungkin panduan ya, yang perlu juga saat ini adalah panduan ini ya, menyiapkan panduan magang, termasuk tadi mengatur untuk hal-hal seperti yang disampaikan tadi. Kalau misalnya untuk mahasiswa koas mungkin tidak perlu harus dilakukan dengan seremoni penerimaan ya. Kalau yang jangka waktunya itu tidak sampai sebulan, mungkin tidak perlu acara kegiatan seminar hasil ya. Untuk yang lain mungkin bisa ditetapkan dengan penerimaan secara seremonial, kemudian akan ada seminar hasil. Mungkin hal-hal seperti itu perlu dituangkan di dalam panduan magang ya. Jadi panduan ini tidak hanya untuk Assalamualaikum Kak, mohon maaf baru bergabung, baru tiba ini. Iya, terima kasih Dokter Abbas ya. Ya. Lanjut Dokter Abbas ya. Jadi mungkin yang poin-poinnya saya ingin menekankan kembali ya, Pak Dokter Abbas selaku Ketua Koordinator Instalasi Pengembangan SDM ya. Jadi kami sampaikan. Siapa ini ya? Yang lain boleh di-mute dulu ya. Jadi Dokter Abbas ada arahan dari Bapak Pimpinan untuk pengelolaan adik-adik mahasiswa yang mengikuti magang ya, terkait dengan kegiatan-kegiatan baik itu seminar maupun pemaparan tupoksi. Jadi harapan Bapak pada saat pemaparan tupoksi itu kalau misalnya koordinator instalasi berhalangan untuk hadir, maka boleh mendelegasikan kepada bagian yang terkait dengan kegiatan mahasiswa pada hari itu. Jadi harus ada yang mengelola kegiatan pada saat pelaksanaan, ya, mulai dari persiapannya, kemudian pada saat acara berlangsung, termasuk pada saat Bapak Pimpinan memberikan kuliah, ya, kuliah tupoksi misalnya, harus ada yang bisa mendampingi, ya, ada yang memandu acara pada saat itu. Jadi diharapkan dari perwakilan dari instalasi diklat standby di ruangan pada pelaksanaan kegiatan seminar ataupun kegiatan pemberian tupoksi. Ya. Kemudian tadi didiskusikan juga Dokter Abbas terkait dengan arahan Bapak untuk menyiapkan pedoman magang, ya, pedoman magang baik untuk mahasiswa maupun kita selaku pengelola instalasi. Seperti apa prosedur yang dilaksanakan untuk di masing-masing kegiatan. Misalnya tadi yang didiskusikan kalau misalnya untuk mahasiswa koas yang waktunya tidak sampai sebulan, mungkin tidak perlu dilakukan dengan seminar hasil, ya. Kemudian untuk penerimaan resminya mungkin juga tidak dilakukan penerimaan secara resmi oleh Bapak Pimpinan, ya. Tapi kalau untuk mahasiswa lain yang sifatnya lebih lama,
diadakan penerimaan secara seremonial, kemudian diadakan seminar hasil dengan dihadiri oleh pihak dari kampusnya. Jadi mungkin hal-hal seperti itu perlu dituangkan dalam sebuah pedoman yang nanti akan disampaikan kepada Bapak pimpinan. Ya, mungkin itu Dokter Abbas poin-poinnya. Ya, jadi sekali lagi poin pentingnya adalah pengelolaan ini harus ada tim diklat yang mengawal di setiap ada kegiatan, ya, tidak kemudian hanya mahasiswa yang ada di situ, kemudian dijadwalkan, kemudian masing-masing akan mengisi, narasumbernya akan mengisi acara termasuk Bapak pimpinan. Jadi tetap harus ada yang memandu kegiatan. Ya. Seperti itu Dokter Abbas. Iya, Kak. Iya. Ada mungkin tanggapan Dokter Abbas? Iya. Pertama harapannya Kak, sekarang sudah 6 tahun ini mungkin ada bagusnya kalau ada pergantian. Itu terus kasihan sayanya. Terus apalagi Kakak kita tahu bahwa saya juga ini mengelola laboratorium kesnya yang ada alat-alatnya di pelabuhan itu lumayan. Kalau ada hilang kita bertanggung jawab. Padahal itu alatnya di dalam ada puluhan juta itu Kak, termasuk alat-alat lab. Kemudian kalau misalnya mungkin Kak acara-acara oke, sudah ada kebijakan dari Bapak pendelegasian, insya Allah mudah-mudahan ada pendelegasian. Tapi itu dia Sekali sebenarnya hadirlah. harapan yang pertama Kak, pergantian, kasihan jangan saya terus, ini sudah 6 tahun capek juga ngurusi diklat Kak. Bayangkan ngurusi diklat mulai dari masuknya keluarnya, ngurusi dokumennya, logbooknya, bikin capek juga sebenarnya ya. Sementara di luarnya itu banyak yang komplain-komplain, padahal di dalamnya, makanya cobalah kita berganti bertukar. Saya berharapnya begitu Kak, jangan saya terus, kasihan. 6 tahun loh saya sudah membawa diklat. Kalau saya sih harapannya berganti begitu, harapannya sih Kak, mudah-mudahan bisa dipahami maksudnya saya. Dari waktu pertama datang pimpinan saya sudah mengatakan, saya sudah 6 tahun Pak. Itu maksudnya adalah, saya berharap ada pergantian, jangan saya terus, kasihan. Terus tanggapan pada saat itu? Tidak ada komentar dari Bapak sih, saya cuma bilang sudah 6 tahun begitu, maksudnya tidak ada juga. Jadi saya agak apalagi sekarang ada kebijakan yang mengatakan bahwa harus senantiasa ada kegiatan di sana dan saya harus ada di sana, agak susah kayak kemarin waktu ada seminar, saya sendirinya dokter, tidak mungkin saya tinggalkan pelayanan juga begitu. Oke Dok, ya. Makasih informasinya. Hanya saja mungkin perlu dipahami juga SK ini kan baru terbit Dokter Abbas, ya. Baru terbit, belum sebulan kayaknya terbitnya SK ini, ya. Jadi sambil melihat nanti seperti apa, tapi untuk SK yang sudah terbit, mohon untuk tim yang sudah ditetapkan bisa tetap melaksanakan tugas dulu, ya. Kalaupun nanti ada perubahan yang pasti selama belum ada pergantian SK, mohon untuk tetap melaksanakan tugas dengan baik. Ya. Terus lagi Kak, mohon izin Ya. terkait masalah aturan. Ini aturan yang terkait sudah disampaikan sebelumnya. Itu aturan secara tertulis ada, ya, aturan secara tertulis ada. Kemudian itu sebelumnya saya sudah sampaikan juga sama pimpinan-pimpinan sebelumnya, kita diberikan kewenangan. Nah sekarang ini ada arahannya Bapak, kemarin agak-agak tertusuk juga sih, karena katanya keputusan jangan dari kepala instalasi diklat gitu loh ceritanya. Oke, tidak ada masalah. Karena kemarin aturannya juga saya sampaikan sama Bapak waktu pertama ketemu, bilang, Pak, di BBKK Makassar itu ada beberapa istilah, saya sebutkanlah istilah-istilahnya. Nah sekarang karena ada arahan, saya juga nggak enak Kak kalau dibilang semuanya di kepala instalasi diklat. Bisakah itu Kak? Pertama adalah SOP sama-sama didiskusikan lah. Jangan cuma saya cuma masukkan di SOP sudah ACC langsung oke. Maksudnya kita sama-sama tahu supaya nanti tidak ada apalagi judgement di luar bilang, oh sang Dokter Abbas yang ngatur, itu yang agak kurang bagus itu. Ya, kemudian yang kedua, yang terkait masalah aturan check-in, check-out, pembuatan logbook, Mbak, bayangkan sampai 20-an lebih logbook saya sudah bikin itu bersama dengan Dokter Fitri. Itu maksudnya
Tidak ada yang dipakai itu loh maksudnya. Sampai kalau ada kata-kata Dokter Abbas yang mengatur, saya berharap ada teman-teman yang mau mengaturnya begitu. Dan itu yang saya bilang, Kak, capek, maka kurasa capek sekali maka didiklat begitu ceritanya. Nah, saya tidak suka kalau saya didiklat banyak yang informasi negatif di luar. Sementara saya berharap bahwa apa yang saya dapat di diklat, capek pulang larut malam, sampai di rumah malam begitu. Komplain maka juga ini sebenarnya Kak, agak kurang nyaman Kak sebenarnya. Tapi berharap ada yang menggantikan. Ada yang saya tawarkan, tolong gantikan saya. Sebelumnya Dokter Tiwi diganti cuma 1 bulan, dikembalikan lagi ke saya. Ini saya kemarin bertanya lagi, adakah minta tolong supaya bisa direkomendasikan ke Bapak? Tanya Dokter Jun, menolak. Tanya Dokter Tri, menolak. Tanya Dokter Seli, menolak. Jadi apa maunya? Padahal ketika saya jadi diklat, komplain semua. Komplain semua. Ini yang saya tidak suka. Sakit ini kepala Kak, mikirkan semuanya, komplain masuk begitu loh. Ya, keluar juga akhirnya. Ya. Makasih banyak Kak. Biasanya kalau sudah keluar sudah plong itu. Bukan pelongkar, jengkel maka begitu ya. Ya. Masuk ke selalu kami didiklat Kak, di kambing hitam kan, padahal mereka enggak tahu kami didiklat capek, membimbing capek, kasih pengantar capek, ujian capek. Tahu kan enggak dapat apa-apa juga gitu untuk kantor, untuk mendampingi semua. Tapi tahu teman-teman komplain, ambil maki. Saya enggak berharap jadi kepala instalasi diklat begitu Kak maksudnya. Iya. Oke Dok, ya. Saya kira momen hari ini ya mendadak memang hari ini, tapi saya berharap momen hari ini menjadi momen yang baik ya. Mungkin Dokter Abbas menyampaikan unek-uneknya ya, tetapi ini instalasi ya, ini instalasi kita yang ada di dalamnya ya, kita semua yang hadir hari ini ada di dalamnya menjadi bagian dari itu ya. Karena itu saya berharap untuk semuanya, mari kita sama-sama ya, mari kita sama-sama bersepakat ya, bersepakat untuk bagaimana supaya instalasi ini kita bisa bekerja dengan baik dan nyaman gitu ya, dan nyaman. Kalaupun ada pendapat-pendapat barangkali mungkin ada forum yang bagus untuk kita lakukan diskusi. Mungkin perlu juga barangkali kita agendakan barangkali Dokter Abbas mungkin apa ya, konsolidasi lah mungkin secara rutin, apakah sekali sebulan mungkin untuk instalasi diklat. Dengan daring cukup saya kira, dengan daring kita rapat, evaluasi kegiatan-kegiatan atau mungkin hal lain yang disampaikan Dokter Abbas termasuk logbook itu supaya ataupun SOP kalau misalnya ada yang perlu dievaluasi mungkin kita perlu lakukan barangkali ya, supaya jangan hanya orang-orang tertentu yang mungkin selalu terlibat dengan hal kediklatan tersebut atau untuk pengembangan SDM tersebut, tetapi seluruh yang sudah masuk namanya di dalam SK tersebut kita harapkan partisipasi aktifnya ya. Tentu Dokter Abbas selaku koordinator ya, kita berharap ya Dokter Abbas, saya tahu mungkin memang butuh energi lebih ya, butuh energi yang lebih untuk butuh energi tambahan ya, energi tambahan di samping tugas-tugas selaku fungsional dokter ya, tentu dengan tambahan tugas seperti ini tentu akan ada beban ya, tapi sekali lagi saya bukan ngajarin Dok ya, tapi kalau saya sih bagaimana kita menikmati pekerjaan yang diberikan kepada kita. Ya, kalau saya bukan ngajarin ya, saya tahu hal seperti itu nggak perlu saya sampaikan ke Dokter Abbas, tetapi apa salahnya untuk kita saling mengingatkan. Ya, kita harus menikmati seberat apapun pekerjaan yang dibebankan kepada kita. Ya, dan sekali lagi saya yakin Dokter Kak, Abbas ada sekalian bisa curhat maka untuk ini itu. mumpung banyak sekali orang di sini sekalian Iya. curhat Kak. Banyak sekali kurasa magang, ribuan magang di BBKK Makassar, ada magang EPIT, ada magang Kesling, ada magang AKK, ada magang K3, ada magang kedokteran. Magang kedokteran ini yang paling menguras Kak, apalagi dokter-dokter di bandara paling banyak sekali komplainnya. Kalau kami di pelabuhan aman-aman, dokter-dokter di bandara paling banyak komplainnya, dan ini semuanya telepon ke saya gitu loh ceritanya. Apakah masalahnya diselesaikan di bandara begitu? Nah, jadi itu aku bilang Kato, ganti mie kasihan, jangan misalnya terus capek.
Boleh kasih masukan Pak Yusri? Iya, iya, ya, tapi izin dok sebelumnya ya sekali lagi apa yang kita diskusikan saat ini ya kita berdiskusi dengan semangatnya sama-sama adalah bagaimana kita melakukan perbaikan-perbaikan supaya kita bisa bekerja dengan lebih nyaman ya. Jangan ada yang satu merasa terbebani, kemudian yang lainnya mungkin punya beban yang Waktu lebih masih sedikit. Kita jamannya. sekali lagi kita Masih sama-sama jamannya. coba memikul beban yang sama supaya apa ya lebih lebih seiring gitu. Ya, silakan Dokter Jun. Ya, Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada beberapa Saya hal. dengar nih. Ada beberapa hal ini yang saya mau Iya, kasih masukan, iya, barangkali iya. juga supaya mengurangi bebannya Dokter Iya. Abad. Nah, barangkali sebaiknya di SK ini Pak dijelaskan tupoksi masing-masing. Jadi jangan semua-semua muaranya ke ketua diklat. Jadi misalnya seperti sekretaris itu sebenarnya sekretaris wewenangnya sampai di mana. Kemudian koordinator setiapnya itu wewenangnya sampai di mana. Dan kemudian itu yang perlu supaya betul-betul semua itu terlibat. Jangan sampai cuma dipasang nama mata, terus kita tidak tahu wewenangnya kita sampai di mana. Sehingga akhirnya terjadi seperti yang dialami Dokter Abbas, bahwa semua-semuanya ke saya, semua-semuanya ke saya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, Pak, mungkin sebaiknya aturan itu, kenapa koas yang paling banyak masalahnya? Karena aturannya memang koas yang terlalu, yang menurut kami TS di bandara itu banyak hal yang kurang manusiawi. Maksudnya cuma koas itu yang ada tumingnya. Tuming itu Pak dikasih jatuh ke 1 minggu, dia harus mengulang 1 minggu di sini. Mana pernah ada yang lain seperti Kesling, Epit yang pernah ditambahi 1 minggu di sini. Oh, Nah, ada dan kalau dok, mereka ada yang namanya nuklir. Jangankan 1 minggu, mereka itu menambah setengah jadwal magang. iya jangan Ki dulu kasih mah dulu kesempatan sebentar Ki baru dikasih Ki juga Iya, iya, kesempatan iya. untuk Lanjut ya, Dokter. jadi hanya karena misalnya terlambat 5 menit, hanya karena terlambat 10 menit, kemudian ada yang sampai harus jaga sampai harus jaga sampai misalnya terlambat 5 menit, kemudian ditembak jaga 1 hari, ya, maksudnya dia harus nambah 8 jam, misalnya seperti itu. Apakah yang tempat lain, apakah Kesling, Epit, K3 juga dikasih seperti itu? Jadi kalau saya, kalau bikin ke aturan, aturan itu berlaku untuk semua yang magang di sini. Itu satu. Kemudian yang kedua, teman-teman yang menjadi pembimbing itu sampai di mana wewenangnya? Karena yang sering dikomplain, misalnya ya, koas itu ada di bawah bimbingan kita yang kan siapa yang ada di klinik, kemudian koas yang ada di klinik itu kita yang bimbing, kemudian ternyata koasnya minta izin sama kita, kemudian dia ditembak gara-gara, padahal sudah diberi izin, dia ditembak gara-gara misalnya seperti ada yang minta izin kayak kemarin ya baru-baru kasus yang lain-lain saya sudah tidak terlalu ingat, yang kemarin kasusnya itu yang sampai agak banyak komplainnya teman yang memberi izin adalah karena sudah diberi izin, kemudian ditembak karena dia pulang sebelum, menurutnya sebelum waktunya. Dia minta izin 7.20. Dokternya, oh ya silakan karena ada bapaknya sudah jemput di ini. Oh ya silakan karena ada juga penggantinya. Nah ini bahwa teman yang sebagai pembimbing ini merasa bersalah. Dia ini anak mau di nuklir karena melanggar aturan. Seperti itu. Jadi akhirnya teman yang membimbing itu merasa, tidak ada sekali ini fungsinya kita sebagai pembimbing karena sudah mungkin memberi izin, tapi itu dianggap tetap melanggar aturan. Jadi sebenarnya kami sebagai pembimbing itu sampai di mana kita punya wewenang. Jadi mungkin ini yang perlu di-clearkan bahwa setiap pembimbing itu sampai di mana wewenangnya membimbing, apakah punya wewenang untuk memberi izin atau segala macam, punya wewenang untuk menegakkan kedisiplinan atau bagaimana. Kemudian untuk tugas-tugas misalnya memberi pengantar untuk masuk itu sebenarnya tugasnya siapa, itu harusnya dikasih jelas dan harusnya ada evaluasi bahwa jelas bahwa yang saya dapat ya seperti sekarang ini saya lihat
banyak sekali hal yang menurut saya yang koas harusnya sudah tahu sebelum masuk itu, betul-betul dia tidak tahu sama sekali. Karena seperti kemarin saya jaga, dia baru pertama situ tidak ada sama sekali dia tahu. Saya bilang bagaimana model evaluasinya untuk mengetahui bahwa efektif itu yang sudah kita berikan sebelum mereka masuk ke BBKK. Dan yang utama sebenarnya yang saya mau sampaikan di sini adalah jangan koas itu terlalu ketat sementara yang lainnya tidak seperti itu perlakuannya, ya. Maksudku ini kan kita dalam rangka bukan mau bagaimana dia takut sama kita, tapi bagaimana dia dapat ilmu dari sini. Apakah memang harus dengan cara seperti itu baru dia dapat ilmu dari sini, baru dia ingat itu pelajaran yang kita sampaikan. Jadi kalau saya itu yang 2 poin itu yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa setiap orang yang ada namanya di sini dikasih jelas apa tugasnya, sampai di mana wewenangnya. Kemudian untuk koas itu dikasih samalah dengan yang lain-lain. Jangan kodong mereka sampai perlu membayar lagi 1 semester hanya karena di KM. Dan saya informasikan ya, Unhas itu pernah mengirim ke kita dan baru seminggu mereka menarik, dan mereka kebetulan itu komplain ke saya, disampaikan ke saya hal-hal yang menjadi pertimbangan mereka sehingga menarik koasnya dari kita dan tidak mau lagi masukkan di kita, dan tidak usah nih ada ke pelabuhan atau bandara. Itu salah satunya adalah sistem yang kita terapkan di BKK ini, yang menurut mereka itu tidak seimbang dengan beban SKS yang mereka harusnya dibebankan dengan apa yang dikerjakan di BKK. Itu barangkali dari saya, Pak Yusri. Syukran. Terima kasih Dr. Jun ya. Ada beberapa masukan. Hanya saja mungkin waktu yang terbatas untuk kita bahas seluruh apa yang disampaikan, tapi paling tidak ini menjadi bahan untuk kita identifikasi bersama. Mungkin nanti akan kita jadwalkan untuk rapat berikut ya, untuk rapat berikut terkait apa yang disampaikan tadi dari Dr. Jun. Terima kasih masukannya Dr. Jun ya. Saya kira memang perlu kita samakan persepsi memang ya untuk hal-hal yang sifatnya teknis yang di internal kita ya, biar nanti adik-adik mahasiswa tidak bingung di dalam menerima keputusan ya. Pak Rahman, ada yang mau disampaikan Pak Rahman? Izin Pak, ingin Ya. menanggapi sedikit tentang pernyataannya Dr. Jun itu persoalan ketat ini. Apanya ketat ini? Wah, saya kira tidak dong. Saya selama pegang di Kesling, mungkin Dr. Jun mungkin barangkali tidak tahu ya kalau persoalan ketat-ketat untuk masalah ini ya, timbakan. Kami itu di Kesling sering berikan tembakan, bahkan mungkin di sini bukan di sini bayarnya, biasa di pelabuhan. Mungkin bisa ditanya dengan pemimpin-pemimpin lain. Persoalan ketat sama. Anak koas dengan Kesling dengan yang lain saya kira sama. Tidak ada perbedaan saya rasa. Itu saja. Kalau terlambat sih Pak, 5 menit kita suruh tambah jaga 8 jam. Begitu juga Pak yang terjadi di Kesling. Kalau dia terlambat datang 5 menit itu disuruh tambahi dinasnya 8 jam begitu. Iya, saya kira untuk hal-hal yang teknis nanti sekali lagi kita butuh forum lanjutan ya, Bapak dan Ibu, untuk kita samakan persepsi ya. Paling tidak hari ini ya ada beberapa mungkin masukan ya, baik dari koordinator. Izin Dr. Abbas ya, tadi saya memulai kegiatan soalnya ada hal penting yang perlu kita tindak lanjuti. Jadi untuk selanjutnya saya berharap nanti Dr. Abbas selaku koordinator instalasi bisa menjadwalkan kapan kita bisa ketemu lagi ya, bisa ketemu lagi untuk membahas hal-hal yang dianggap perlu ya, termasuk mungkin Dr. Abbas pembagian tugas ya, supaya
Dokter Abbas jangan terlalu banyak lah yang dibagi-bagi pusingnya Dokter Abbas ya dengan Iya Dokter itu Mika. Fitri. Dibagi-bagi Sudah pusingnya biar dibagi-bagi, ya. sudah dibagi-bagi, kembali lagi ke saya jadi sakit Iya. kepala aku. Sudah Jadi bagi perlu di bandara jatahnya Dokter Fitri, di pelabuhan ya. jatahnya Dokter Tiwi, saya khusus bagi yang ketiga. Masih semua ke saya juga, jadi capek begitu. Ada Artinya Dokter masih ada yang Fitri perlu di sini. dikomunikasikan Dokter Abbas ya, ya. Soalnya Dokter Abbas bisa ya. Gimana Dokter Abbas? Senyum dong. Insya Allah asal sami'na wa atokna yang jadi masalah Ya. ini kakak kalau ada mi ditetapkan melangi lagi keputusannya, langi lagi komplain-komplainnya karena biasa begitu sudah mi ada disampaikan, langi lagi komplain, nah deh sakit dong kepala aku. Itu aku bilang katoh ini juga Dokter Tiwi kasihan mumpung ada ke satu pernah mi dikasih sejadi kepala instalasi 1 bulan, nah kasih kembali lagi sama saya begini mi kasih keadaannya, nah bikin saya kepala aku ya deh. Seandainya ini toh ku kasih tumbuh-tumbuh di kepala aku di tembok saking capeknya mengurusi diklat. Oke dok ya. Makasih Dokter Abbas ya. Eh, karena itu dok ya perlu memang kita jadwalkan ya. Karena kita memang sepertinya belum dari seluruh anggota instalasi belum pernah ketemu seperti ini ya. Jadi momen hari ini barangkali ya, momen hari ini semoga bisa menjadi awal ya untuk nanti kita rutinkan ya pertemuan apakah sebulan sekali atau 3 bulan sekali ya tergantung kebutuhan barangkali ya, tergantung kebutuhan untuk kita lakukan konsolidasi selanjutnya. Yang terpenting tadi mungkin Dokter Abbas untuk selanjutnya nanti pada saat ada kegiatan penjadwalan ya, karena ini kan kegiatannya terjadwal pada saat ada pemberian tupoksi ya atau pemberian atau kegiatan seminar atau penerimaan ya. Kalau misalnya memungkinkan Dokter Abbas bisa berkenan hadir ya, tapi kalau misalnya karena ada kesibukan yang lain mungkin bisa didelegasikan ya, mungkin bisa didelegasikan tapi harus ada orang yang mengawal kegiatan pada hari itu. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu untuk hari ini. Selanjutnya mungkin nanti Dokter Abbas saya minta bisa untuk menjadwalkan untuk hal-hal yang perlu kita diskusikan lebih lanjut tadi ya, termasuk tadi Dokter Abbas untuk yang permintaan Bapak pimpinan untuk membuat pedoman ya, pedoman untuk magang. Ya, saya kira kalau untuk pedoman ini memang perlu kita bahas secara bersama lagi ya, secara bersama lagi karena nanti kan akan memuat di situ tata tertib ya, termasuk mungkin tata tertib yang mengatur kita ya supaya persepsi yang berbeda tadi itu bisa kita minimalkan. Kira itu Dokter Abbas ya. Ya. Oke baik Bapak dan Ibu ya. Saya kira untuk hari ini kita cukupkan dulu ya karena masih ada agenda lain yang perlu kami selesaikan juga deadline hari ini ya. Sekali lagi harapan saya Pak Dokter Abbas ya bisa kita untuk menjadwalkan pembahasan-pembahasan hal yang kita sudah diskusikan lebih awal tadi. Kira itu Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kehadiran melalui Zoom. Ada 18 orang ya, 18 orang yang bergabung pada Zoom hari ini. Terima kasih telah meluangkan waktunya, terima kasih berkenannya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih buat